أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sehat, yang mana sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terutama lagi yaitu apa? Tentang iman dan Islam. Yang kedua, tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa zaman ini, yang membawa dari zamannya jahiliyah, dari zaman di mana perempuan dari zaman di mana perempuan dijadikan sebagai pemuas nafsu, dari zaman di mana laki-laki bisa dikatakan tidak harga dirinya, begitupun perempuan banyak sudah kita ketahui. Sampai zaman sekarang Rasulullah mengangkat derajat perempuan, dan banyak cita-cita, bukan banyak, dan banyak sebuah kebaikan, keindahan yang telah dibawa oleh Rasulullah. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak memperpanjang mukaddimah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tema yang berjudul tentang keutamaan orang yang berilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Membahas tentang ilmu, tak bosan dan tak jenuh kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki yang muslim dan maupun perempuan. Dalam penjelasan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin di sini apa? Tidak semua ilmu agama maupun tidak semua ilmu wajib dipelajari. Karena apa? Dalam ilmu agama itu banyak, seperti mantik misalnya, bayan, banyak lagi yang lainnya. Dalam Al-Quran ada namanya ulumul Quran, tak wajib dipelajari. Boleh nggak dipelajari? Boleh saja. Apakah wajib? Nggak wajib. Ada lagi yang wajib, seperti ada lagi dalam hadis ada namanya ulumul hadis. Dalam tafsir ada namanya ulumut tafsir. Apakah wajib dipelajari? Tidak. Yang wajib dipelajari apa? Dalam hadis ini, talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi, al-ilmi di sini itu adalah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ilmu agama, ilmu yang pokok, ilmu yang daruri, yang mana ilmu inilah yang sebagai pokok dalam diri kita yang wajib dipelajari, yaitu tentang ilmu akidah, ilmu keyakinan. Apa yang dimaksud dengan ilmu keyakinan? Yaitu ilmu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah, dan bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah. Karena apa? Di zaman sekarang itu banyak orang mengenal Allah dengan membayanginya. Nauzubillah. Salah. Karena apa? Allah tidak bisa dibayangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak menyerupai akan dia Allah oleh segala apapun. Kalau dikatakan Allah serupa dengan makhluknya, lantas apa bedanya Allah dengan kita? Begitu. Apa bedanya? Seolah-olah yang menjadikan Tuhan tersebut seperti lemah, dan lemah tidak layak jadi Tuhan. Begitu. Itu yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi ilmu yang tadi itu yang wajib adalah ilmu yang daruri, ilmu yang pokok, ilmu agama. Kemudian, kenapa banyak kita membahas tentang ilmu agama ini? Kenapa saya tidak pernah bosan membahas ilmu agama ini? Karena banyak di zaman sekarang itu, karena minimnya agama Islam dalam sekarang itu apa? Orang banyak berkata-berkata, tidak mengetahui apa sebalik dari perkataannya tersebut. Apa sebalik dari apa yang diucapkannya tersebut? Bisa jadi dari perbuatan, bisa jadi dari keyakinan. Seseorang bisa saja meyakini bahwasanya Allah itu berbentuk. Salah. Kenapa? Allah tidak bisa dibayangkan. Allah tidak berupa seperti makhluk. Karena apa? Apa yang kita bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu.
mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Begitu kata Imam Hanbal, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan demikian itu. Dan contoh yang pertama tadi seperti kufur perkataan. Kufur perkataan itu apa? Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang. Bukan di zaman sekarang lagi. Di zaman Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan, wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Wa qad kathura fi hadzal zaman, kata Syekh Abdullah, beliau mengatakan apa? Sudah banyak di zaman ini katanya. At-tasahul fil kalam. Orang yang menggampangkan, orang yang memudahkan dalam berucap, orang yang memudahkan dirinya dalam berkata-kata. Ini maksud apa? Dia tidak memikirkan apa yang terjadi setelah ia katakan. Okeylah dia mengatakan suatu hal yang menyakiti saudara muslim, itu juga nggak baik. Apalagi ini perkataan yang sampai perkataan tersebut mengeluarkannya daripada agama Islam. Na'udzubillah. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam, kata Syekh Abdullah dalam kitab mukhtasarnya, at-tasahul fil kalam hatta yakhruju min ba'dihim, sampai sehingga apa? Keluar dari bahasa, dari mulut-mulut orang tersebut alfazun, lafaz-lafaz tukhrijuhum anil Islam, yang mengeluarkan seseorang tersebut dari agama Islam. Karena apa? Ya karena nggak tahu tadi. Makanya kita wajib menuntut ilmu agama. Ilmu agama yang bagaimana? Yang saya sebutkan tadi, yang wajib, yang pokok. Apakah ilmu yang tidak wajib kita ketahui, kita pelajari? Ya memang tidak wajib. Apakah kita boleh mempelajarinya? Boleh saja. Yang dikatakan ilmu agama, ilmu sihir pun boleh dipelajari. Akan tapi apa? Ta'allamus sihr. Agar kita mempelajari ilmu sihir, agar kita tidak terkena sihir. Begitu. Lanjut perkataan Syekh Abdullah tadi. Hatta yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum minal Islam wa la yarawna dzalika dzamban. Dan orang tersebut yang berkata tadi tidak mengetahui, tidak mengetahui bahwasanya perkataannya tersebut mengeluarkan dirinya daripada Islam. Wa la yarawna dzalika dzamban. Dia tidak mengetahui bahwasanya perkataannya tersebut sebuah dosa. Fadlan an kaunihi kufra. Terlebih lagi terjatuh dalam kekufuran. Sebuah perkataan yang dia tidak ketahui. Apakah perkataan yang tidak dia ketahui tersebut dimaafkan? Tidak. Karena apa? Kalau seandainya orang bodoh disamakan dengan orang yang berilmu, jelas orang bodoh lebih mulia. Ngapain orang belajar? Ngapain orang menuntut ilmu sampai ke negeri luar? Ngapain orang belajar ilmu? Ngapain Rasulullah berdakwah? Ngapain Rasulullah, para sahabat Rasulullah belajar dari sini ke sana, dari sana ke sini? Karena apa? Pentingnya ilmu agama tadi. Begitu. Yang kedua ada tentang kufur al-fi'liyat, kufur fi'l, perbuatan. Misalnya apa? Seseorang yang beribadah dengan beribadah, yang menyembah, seseorang yang menyembah berhala. Seseorang menyembah berhala itu jelas jatuh kepada kekufuran. Karena apa? Berhala adalah sesembahannya orang-orang kafir. Berbeda halnya dengan patung. Patung yang berhala itu berbeda. Adapun berhala itu bahasa Arabnya itu sanamun. Adapun patung bahasa Arabnya itu adalah timthalun, patung. Adapun patung itu belum tentu dijadikan sesembahan. Adapun sanamun, berhala, itu sudah pasti sebuah patung yang dijadikan sesembahan. Jadi beda hukumnya. Akan tapi tetap orang yang bersujud, misalnya dia bersujud kepada matahari dengan tidak beribadah, maka dia keluar dari agama Islam. Bagaimana kita mengetahui itu? Makanya kita belajar ilmu agama. Kita mengetahui hal-hal tersebut dari guru-guru kita yang thiqah, guru-guru kita yang terpercaya, begitu. Yang kemudian yang ketiga itu ada kufur keyakinan. Kufur keyakinan seperti apa? Seperti yang tadi, orang yang meyakini bahwasanya Allah itu berbentuk misalnya. Salah, Allah tidak berbentuk. Karena apa? Banyak dalam perkataan-perkataan para ulama. Misalnya perkataan Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Al-mujassimu kafir. Orang yang menjisimkan Allah, orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu berbentuk, maka ia dihukumi kafir. Imam An-Nabulsi mengatakan apa? Man qala aw ya'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fa huwa kafir. Orang yang berkata atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu duduk di atas 'arsy, maka ia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Apakah banyak? Apakah sudah tahu di antara kita? Ya insyaallah semoga saja sudah banyak yang mengetahui. Kalau tidak mengetahui, maka wajib kita belajar, maka wajib kita mengetahuinya. Kalau tidak belajar, ya berdosa. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Lanjut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian ke beberapa derajat. Di sini kita sudah mengetahui bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalau seandainya disamakan, ya semuanya sama aja. Jadi orang nggak ada yang belajar gitu maksudnya. Ulama juga mengatakan apa? Al-jahlu la yu'dzar. Orang yang bodoh dalam agama itu tidak dimaafkan. Makanya wajib kita mengetahuinya. Wajib dari pertama kita balik. Apa itu balik? Dari awal kita mukallaf maksudnya. Mukallaf itu apa? Orang yang telah balik, al-aqil, orang yang telah berakal, dan sampai kepada dakwah Islam. Adapun tentang balik itu ada 3 contohnya. Bagi laki-laki ada 2 dan perempuan ada 3. Seperti apa? Sampai umurnya kepada 15 komariah. Dan yang kedua itu apa? Keluar mani. Bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga itu keluar darah haid. Itu yang terjadi kepada perempuan. Begitu. Kalau seandainya sudah sampai di masa itu, maka wajib seseorang itu mempelajari ilmu agama. Seandainya tidak mempelajari apa? Ya berdosa. Begitu. Lanjut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nah, itu juga sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang mengetahui itu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas berbeda. Dalam Al-Qur'an bahkan dalam hadis juga banyak. Nah, maka penting tadi kita mempelajari ilmu agama. Apakah ilmu yang lain tidak harus dipelajari? Komputer misalnya, atau pelajaran IPS, IPA, kurikulum yang lainnya. Apakah tidak bisa dipelajari? Bisa saja, juga bagus. Terlalu mengejar akhirat, sebenarnya begitu. Mengejar akhirat itu bagus. Tapi kalau seandainya bodoh dalam urusan dunia pun juga tidak baik. Jadi apa salahnya kita mengejar dunia maupun akhirat. Begitu. Lanjut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa in ta'allamu pokoknya artinya itu belajarlah ilmu agama. Yang mana apa? Belajar ilmu agama itu adalah sebuah keupayaan. Dan murojaahnya adalah sebuah tasbih, sebuah berzikir. Dan banyak keutamaan lainnya. Yang mana tidak akan merugi seseorang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari kurang banyak salah yang saya ucapkan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ustaz pembimbing Ustaz Rizky Aminullah, dan kepada Pak B, dan kepada Kak Arul dan teman-teman sekaliannya untuk bisa hadir dan bisa menyiapkan dengan tempat yang sebaik-baiknya untuk kami yang sedang berujian hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.